investasi itu kan sebenarnya membuat uang bekerja untuk kita ya. Dan jadi kalau kita nggak pernah berinvestasi, konsekuensinya adalah bisa aja kita akan kerja seumur hidup. Halo Kredipal, kita bertemu di acara Kredicast namanya. Jadi ini salah satu acara yang baru dari Kredivo. Kita akan ngebahas tentang masalah finansial maupun nanti juga tentang digital juga sih. Tapi kali ini temanya menarik banget gitu. Jadi kita bakal ada beberapa series, kita bakal ngomongin tentang investasi. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang investasi yang dasar dulu nih. Buat teman-teman yang benar-benar masih bingung mau gue investasi apa sih? Atau nanya sebenarnya investasi itu modelnya kayak gimana. Nah, sekarang ini udah kedatangan sama salah satu bintang tamu kita, yaitu Mbak Felicia. Beliau merupakan investment storyteller gitu. Jadi ini menarik banget dan mungkin teman-teman udah tahu tentang Mbak Felicia, tapi kayaknya lebih enaknya kita langsung ngobrol aja tentang investasi nih. Nah, investasi dari sisinya Mbak Feli dan juga dari sisi gue. Karena gue juga sebenarnya baru mau mulai investasi. Nah, halo Mbak Feli, apa kabar? Halo Mas Dewe, kabar baik. Aduh, thank you ya sudah datang jauh-jauh ke kantornya Kredivo. Thank you sudah undang. Sama-sama Mbak. Nih, hari ini kebetulan kita pengen ngobrol-ngobrol terkait investasi. Karena aku juga nih kebetulan baru mau mulai juga investasi, jadi pengen banyak bertanya nih sama apa namanya Mbak Feli. Sebentar dulu, ini kok lama-lama turun. Oke. Nah, Mbak, sebenarnya gini, jadi kalau aku lihat dan aku alami sendiri, kalau ngomongin masalah investasi tuh masih banyak kayaknya orang-orang, khususnya anak muda ya, gitu, kayaknya pengen ikut-ikutan aja gitu. Ya gue juga sebenarnya pengen ikut-ikut aja karena ngeliat kayak teman-teman, cuan nih, bagus nih, keren itu naik, ayo serok gitu kan. Nah, kita nggak tahu tuh serok apa itu orang nyerok gitu kan nggak tahu. Terus juga ayo nih lagi naik nih, lagi hijau dan segala macam gitu. Tapi kadang-kadang nggak tahu mulai startnya tuh kayak gimana dan segala macam gitu. Dan kadang-kadang itu tadi balik lagi bahwa sebenarnya mereka malah cenderung pengen ikut-ikutan doang gitu. Nah, kalau dari Mbak Feli sendiri sebenarnya, kenapa sih kita tuh harus berinvestasi? Oke, itu pertanyaan yang menarik dan basic banget ya, basic tapi ya menarik dan semua orang mesti tahu gitu. Semoga setelah nonton Kredicast ini pada banyak yang mulai investasi ya. Amin. Nah, kenapa kita mesti mulai investasi tuh nggak mesti sih sebenarnya. Nggak ada orang yang meninggal karena nggak investasi. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih, kalau nggak invest tuh sebenarnya ya hidup aja gitu, nggak akan kenapa-kenapa. Tapi konsekuensinya adalah investasi itu kan sebenarnya membuat uang bekerja untuk kita ya. Ya kan, uang yang kita dapat kalau kita cuma taruh di tabungan bank itu artinya mengistirahatkan uang kita. Masa kita habis kerja capek-capek terus uangnya istirahat sih? Kan harusnya kebalik kan. Kita kerja oke nggak apa-apa, tapi uangnya harus kerja juga dong. Betul. Semoga di masa depan uang yang kerja ya kita bisa istirahat. Dan jadi kalau kita nggak pernah berinvestasi, artinya kita nggak pernah membiarkan uang kerja untuk kita ya. Konsekuensinya adalah bisa aja kita akan kerja seumur hidup, which is fine juga. Mungkin ada orang yang lebih milih kayak gitu ya. Jadi again, investasi itu bukan kewajiban gitu, tapi teman-teman mesti ngerti konsekuensinya kalau invest kenapa, kalau enggak. Iya, kita udah kakek-kakek gitu terus masih ngerok, masih apa gitu ya, masih kerja dan segala macam. Kita pernah kerja. Betul. Jadi itu konsekuensinya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya kapan waktunya yang tepat untuk kita tuh investasi? Menurut gue, sebelum kita masuk ke investasi keuangan ya, sebenarnya investasi itu luas, Mas. Jadi bukan cuma di produk keuangan. Investasi itu benar-benar luas, bahkan investasi yang paling baik ya, yang resikonya paling rendah, yang modalnya paling kecil, tapi returnnya bisa paling gede, itu investasi yang ke atas. Itu jadi fokus untuk naikin skill dan kemudian income kita. Karena kalau nggak ada uangnya, apa yang mau diinvestasiin ya kan? Betul. Dan kalau modal kecil, terus mau ngejar return tinggi, itu resikonya tinggi banget. Gitu. Kenapa nggak kita gedein income, habis itu kita invest, modalnya lumayan, returnnya yang oke aja gitu, nggak mesti yang sampai 100% sehari, itu kan sangat tinggi resiko ya gitu. Jadi sebelum invest keuangan, make sure untuk invest ke diri sendiri dulu gitu, naikin income gitu, biar ada uangnya untuk invest. Betul. Itu menurut aku apalagi untuk anak muda itu yang lebih penting daripada mana yang lebih dulu, jago cari uang atau jago investasi. Jago cari uang, invest ke diri sendiri. Merinding gitu dengarnya. Bener sih itu kayaknya satu hal yang benar-benar bisa dibilang fundamental sih. Sebenarnya dasarnya yang kadang-kadang orang tuh melupakan hal itu sebenarnya kan. Kita harus investasi ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya boleh lebih tahu lebih dalam investasi diri sendiri itu
kayak gimana bentuknya atau wujudnya tuh kayak gimana ya? Pokoknya investasi ke diri sendiri itu naikin skill, naikin kapasitas otak kita, naikin pengetahuan kita biar kemudian itu bisa diaplikasikan, bisa dijual dan bisa naikin income. Gimana caranya naikin skill? Kayak nonton Credit Cash kayak gini kan udah, semoga ada banyak hal-hal baru yang teman-teman bisa, dan episode selanjutnya ya, semoga ada banyak hal-hal baru yang teman-teman bisa ngambil dan diaplikasiin gitu. Jadi jangan cuma stay di otak terus keluar aja dari kuping. Atau ya baca buku, banyak webinar gratis. Sesimpel kita mensortir siapa yang kita follow, apakah akun-akun gosip atau akun-akun edukasi, itu aja udah investasi ya, yang nggak ada harganya gitu, kayak yang gratis. Investasi kan salah satu cara paling baik untuk berteman dengan waktu. Jadi semakin cepat itu semakin baik. Tapi ini juga yang orang suka lupa ya, apalagi kalau di sosmed kan ya itu serok-serok, terus kayak homo-homoan, yolo-yoloan kan. Sebenarnya investasi itu bukan step yang paling pertama. Jadi kalau mau ngatur uang, jangan langsung gue mau memperbaiki keuangan gue mesti invest apa ya, bukan kayak gitu. Keuangan tuh kan ini ya, luas gitu, nggak cuma investasi. Bahkan kalau kita lihat piramida keuangan ya, yang paling pertama tuh harusnya proteksi, jadi dana darurat atau mempersiapkan asuransi atau BPJS lah. Kalau udah punya itu barulah mulai investasi. Gitu. Jadi memang ada step sebelumnya itu kita harus memang benar-benar ada step-step yang harus kita lewatin dulu ya sebelum masuk investasi. Gitu ya. Kayak gini Mas Tebe. Kalau kita lahir kan bayi dulu dong. Nah jadi kalau kita mau ngatur uang langsung investasi itu tuh kayak kita langsung mau lari, lahir tuh mau langsung jadi CEO gitu, mau jadi orang kaya, nggak gitu. Kan kita mesti bayi dulu, mesti SD dulu, SMP dulu. Kenapa mesti melalui proses itu biar kalau di masa depan kita gagal segala macam, ya nggak ini, kalau jatuh tuh nggak sakit gitu, karena udah lewatin prosesnya. Oke. Nah itu adalah step pertama untuk kita mengambil langkah investasi selanjutnya kan sebenarnya. Jadi emang dari kita sendiri harus income-nya udah memperbaiki diri, investasi dalam diri sendiri, terus juga udah income udah bagus nih ceritanya. Nah income udah bagus nih, kadang-kadang kan apalagi ya tadi ya yolo yang tadi kan, ya mendingan kita dan yang aku lihat adalah kebanyakan nih anak-anak kayak gue nih Mbak, maksudnya lebih senang sama experience gitu kan, gue mau pergi ke luar negeri atau apa segala macem kan, income-nya ada gitu kan, tapi uangnya habis ternyata nggak bersisa gitu. Nah seharusnya itu apa yang pertama pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk meredam itu tuh keinginan hasrat untuk your only life once. Terus yang kedua gimana caranya otomatis meyakinkan diri kita tuh bahwa ini udah saatnya kita investasi. Itu kalau menurut Mbak Feli. Itu pertanyaan yang simpel tapi susah ya karena ngomongin tentang emosi seseorang gitu kan. Sebenarnya YOLO atau spend untuk kita bisa liburan experience tuh juga menurut gue nggak apa-apa juga, karena gue juga begitu gitu ya. Tapi gue tuh selalu bilang sama diri sendiri, self reward atau ya apapun yang memuaskan diri kita hari ini itu tuh setelah ada satu hasil gitu, setelah effort gitu dan ada hasilnya. Jadi misalnya kita dapat project baru gitu ya, atau habis kenaikan bonus barulah 10%-nya. Biasanya sih gue 10%-nya ya maksimal untuk jalan-jalan. Tapi cuma dapat 10 juta, 10%-nya cuma 1 juta. Ya jangan maksain diri untuk jalan-jalan ke Disneyland atau ke Jepang gitu. Jadi yang ini sih teman-teman, pokoknya nggak apa-apa spend hari ini, tapi mesti make sure nih kalau itu ngambil dari porsi yang harusnya diinvestasiin, artinya kita sebenarnya kalau investasi itu kan kita ada beli 1 tahun di masa depan, dimana kita nggak usah bekerja gitu kan. Ya udah harus tahu aja konsekuensinya, nggak apa-apa. Tapi mesti tahu konsekuensinya, gitu kan pilihan orang ya. Yes. Ada yang mau kerja seumur hidup ya lo juga. Yes, ini nggak ada yang larang sih ya. Tapi nggak ada yang larang, kalau mau ya silakan gitu. Oke, mungkin udah masuk ke bagian yang benar-benar gue udah paham nih. Kalau lu nggak mau kerja seumur hidup, berarti lu harus investasi. Income gue udah cukup nih. Terus udah deh gue pengen investasi nih. Nah, kira-kira investasi yang paling pertama untuk pemula seperti saya misalnya itu apa? Ya paling cocok. Nah, investasi itu kalau orang nanya cocoknya apa untuk dirinya sendiri, sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan itu dirinya sendiri. Karena gue nggak kenal lo Mas, ya, kan gue nggak tahu kayak lo punya keluarganya berapa anak, ada apa mertua atau
saudara yang harus dirangkul, enggak. Jadi kalian yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada 2 variabel penting yang lo mesti consider. Pertama adalah tujuan keuangan lo. Kan beda-beda ya. Yep. Ada yang mau nikahnya tahun ini, ada yang masih YOLO mau yang masih 10 tahun lagi lah baru ngurusin orang lain gitu kan. Jadi perhatiin tujuan keuangan. Jangka pendek, jangka panjangnya gimana. Kalau goals lo jangka pendek, ya risikonya harus makin rendah investasinya. Itu pertama, tujuan keuangan. Kedua adalah kita mesti tahu diri kita sendiri gitu, karakter kita. Karakter asing kayak gini. Kalau lo setiap hari ada bisnis gitu ya, bisnis itu penting banget bagi lo. Ya lo jangan investasi yang high risk. Nanti malah gue banyak banget ketemu sama teman-teman yang investasi di kripto, punya bisnis, habis itu turun, dia jadi nggak bisa ngurusin bisnisnya, jadi pusing gitu. Alhasil bisnisnya juga berantakan gitu kan. Jadi sayang. Jadi mesti ngerti your karakter gitu. Yang kalau turun 10% bisa tidur nggak lo? Gitu. Jadi mesti ngerti tujuan keuangan sama profil resiko. Nah kalau untuk pemula biasa kan udah pasti harus yang super aman ya, biar dia nggak kapok gitu. Dulu tuh gini mas, pas kuliah ya, kan teman-teman nanya invest apa gitu kan, pemula. Gue bilang saham. Karena ya kan masih muda gitu kan. Nah ternyata waktu itu 2015 sama gitu turun-turunnya. Terus teman-teman gue jadi kapok gitu kan, gue turun terus sih Val gitu kan. Gue mau jelasin ya karena ini lagi bla 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 juga, mereka juga nggak ngerti gitu loh. Nah dari situ gue belajar bahwa kalau pemula, kalau bisa tuh yang nggak turun deh. Iya, kalau bisa nggak turun yang super low risk. Mungkin kayak reksadana pasar uang. Atau kalau daripada deposito, mending lu di obligasi negara misalnya. Ya, atau reksadana pendapatan tetap gitu. Itu yang lebih aman deh. Kalau lu ngerasa boring, kok returnnya dikit ya, nggak apa-apa. Mending kayak gitu daripada lu kapok gitu. Nanti dia pelan-pelan naik. Kalau udah kapok tuh, aduh takutnya dia jadi nggak invest, takutnya gitu. Iya, di sini pemula itu, itu kan baru ketahuan kan dari Mbak Feli gitu. Jadi ada yang orang benar-benar mikirnya itu shortcut dulu langsung gue pokoknya dapat yang banyak dulu gitu kayak tadi kripto dan segala macam kan. Tapi itu tadi poinnya, dedikasi dia emang benar-benar harus enggaknya punya yang pasti yang aman dan returnnya itu nggak usah harus banyak-banyak ya. Yang penting nggak turun dulu deh. Itu udah lebih bagus dari deposito sama tabungan bank ya. Tadi apa aja sih Mbak biasanya? Biasanya yang super aman untuk pemula tuh reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau obligasi negara. Oke. Aman in terms of tadi ya turunnya tuh nggak? Dia nggak turun, bahkan dia nggak. Ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang nggak turun gitu, jadi kayak garisnya lurus terus gitu. Oke. Mungkin kita pindah tadi, udah ketahuan tadi apaan aja untuk yang pemula ya. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang lebih advance sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita pasti untuk pemula juga kadang-kadang takut itu tentang legalitas nih. Nah, kadang-kadang kita malah nggak tahu nih yang lagi rame nih sekarang itu yang terkait sama robot trading dan segala macam misalnya kan. Nah, gimana caranya kita tuh benar-benar merasa aman bahwa kita bisa invest di dalam salah satu instrumennya gitu. Berarti dari segi legalitas. Dari segi legalitas sekarang, gitu. Ya kalau mau investasi yang legal, yang benar-benar diawasi, dijamin, terdaftar di pemerintah Indonesia ya. Di Indonesia ini kan yang mengatur tuh kalau nggak salah OJK. Itu untuk produk-produk pasar modal, kayak reksadana, saham. Tapi kalau sahamnya turun, lo nggak bisa ini ya reimburse ke OJK ya. Itu gimana lo sih nggak bisa gitu. Nanti uangnya nggak dibawa kabur gitu, nggak langsung hilang tuh enggak gitu. Karena ada yang menjamin. Tapi kalau turun ya bisa gitu. Reksadana, saham, obligasi ya biasanya yang diawasi oleh OJK. Ada juga nih di bawah Kementerian Perdagangan tuh ada Bapepti namanya. Dia tuh yang regulate kripto, emas, forex, saham luar negeri. Nah itu tuh di bawah dia. Ada juga di bawah Kementerian Koperasi ya, dia inilah koperasi kan biasa ada kasih ini juga ya. Kita bisa nabung di situ, invest di situ. Jadi mesti make sure sih, dan jangan cuma lihat platform ini diawasi OJK. Karena dia sekarang udah jago tipu-tipunya. Dia udah bisa bikin sertifikat sendiri. Terus ada logo OJK-nya ditandatangani oleh direktur OJK-nya, kan tinggal tulis kan dia. Itu ada case-nya? Ada kayak gitu. Tapi kalau kita perhatiin benar-benar, kadang tuh dia bahasanya aneh. Jadi kayak
menyatakan misalnya kurang N atau kurang A gitu loh. Itu sengaja atau? Sengaja, tapi kan orang kayak ini ya, oh ya ada logo OJK lah, dia nggak lihat juga isinya gitu. Jadi menurut gue jangan langsung percaya yang dibilang sama platformnya. Oke. Lo mesti ngecek sendiri. Kalau dia emang terdaftar di OJK atau Bapepti, pasti ada di websitenya OJK atau Bapepti gitu. Jadi go check to the real source gitu. Oke. Nah, terus ngomongin lagi masalah investasi, pasti ada juga yang terbagi orang mikirnya itu ada dua nih. Benar-benar yang investasi trading dan juga yang benar-benar namanya investing gitu. Nah, kalau dari situ tuh apa bedanya? Banyak teman-teman yang bilang, gue pengen cepat kaya nih, mending gue trading deh, gue ikut trading gitu kan. Jadi mereka berpikir bahwa trading itu suatu hal yang bisa lebih cepat kaya daripada investasi gitu. Bagaimana kita memahaminya gitu, kira-kira? Oke. Trading sama investing ya memang sebenarnya nggak salah sih. Kayak trading tuh kalau orang mau cepat kaya mungkin trading, tapi jangan lupa itu juga cara untuk cepat miskin gitu kan. Nggak cuma one way ya, ada another way around juga. Jadi ada returnnya harus terima juga, resikonya sama-sama besar juga. Bedanya trading sama investing simply sih dari paling besar tuh time horizonnya ya, jangka waktunya. Trading tuh udah ibarat kayak kalau mau jadi trader itu harus jadi pekerjaan utama lo, karena lo harus selalu mantauin screen dan ngeliatin gimana pergerakan price and volume-nya, which is fine gitu kan. Itu kan bisa jadi pekerjaan juga, tapi lu bisa nggak komit, jangan punya bisnis atau masih kuliah apalagi lagi sibuk skripsi terus mau ini kan jadi full time trader. Itu butuh apa ya, fokus dan attention yang lumayan gede gitu, karena itu bisa jadi pekerjaan utama. Kalau lo misalnya kalau ya pergi aja sebentar, bisa jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Itu kalau trading ya. Nah, mungkin bisa langsung dikasih tahu nih, trading itu kalau yang aku tahu ya, ini sebagai orang awam lagi di pemirsa ya. Jadi teman-teman Kredikas ibaratnya sama nih sama gue, kayaknya investasi itu menarik gitu. Nah, kalau yang ku tangkap adalah trading itu juga bagian dari investasi kan sebenarnya, atau salah stigma tentang itu? Agak beda sih ya. Trading itu biasa diasosiasikan jangka pendek gitu. Jadi kita beli ya kayak trading barang lah. Kalau kita jualan barang kan juga beli habis itu jual di harga lebih tinggi gitu kan. Jadi cepet aja beli kemudian jual. Cepatnya ya bisa macam-macam ya. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, tergantung. Namanya juga ada scalping, ada swing trading, day trading gitu-gitu lah. Itu dari jangka waktu. Trading tuh nggak mungkin lebih dari sebulan, 3 bulan gitu. Sedangkan investasi itu jangka waktunya panjang. Kita beli bisnisnya, nggak cuma ya udah beli kayaknya bisa naik deh. Beli bisa naik, jelek ya yang penting bisa jual lebih tinggi. Nah itu trading biasanya. Nggak, which is nggak salah juga gitu loh kan. Yang penting bisa cuan dari situ. Sedangkan investasi beli bisnisnya, mau ngerti perusahaannya itu seperti apa dan beli masa depan bisnis itu. Iya deh, kayaknya gue juga mental gue belum kuat buat trading ya. Oke, ini menarik kalau untuk yang investasi nih. Nah, kita juga mau tahu nih tentang realitas peluang yang ada nih terkait untuk investasi nih. Ada lagi nggak sebenarnya variabel-variabel yang harus diperhatikan kalau misalnya kita pengen investasi terbaik gitu? Oke. Kalau terbaik malah tadi 2, tujuan keuangan sama profil resiko, sesuaikan sama itu. Kalau lu tujuannya dari tujuan kan ada jangka pendek kurang dari setahun, menengah 1-5, panjang lebih dari 5 tahun, mau pensiun, mau apa, pendidikan anak gitu kan. Pokoknya semakin pendek jangka waktunya, itu resiko mesti semakin kecil. Karena udah mau kejadian nih, lu punya goals, lu udah mau nikah tahun depan, jangan taruh ke kripto yang tahun depan bisa kayak sekarang. Kan kripto turun 30% dari awal tahun ya, gimana? Nggak jadi nikah? Kan kesian kan. Jadi kalau mimpi lu semakin pendek, yang lebih rendah resikonya. Gitu. Itu 1. Kedua, profil resiko. Jadi kalau misalnya lu tanya ke diri sendiri aja sih, punya waktu nggak untuk selalu mantau gitu kan? Atau kalau turun bisa tidur nggak sih? Maksudnya kalau turun, ada loh orang-orang yang turun 1%, dia sampai ngechat loh kayak, kenapa turun 1% gitu kan? Oh gitu ya, iya kan? Apalagi pas pemula kan? Makanya pas pemula kalau bisa nggak turun. I see. Gitu. Tapi ya, nanti kalau udah naik kelas, naik level, sesuaikan sama tujuan keuangan dan
profil resiko ya, karakter kita. Siap. Nah, untuk wrap up semuanya nih, tadi udah banyak banget Sarin, dan kayaknya kalau terusin nih kayaknya bisa 3-4 SKS gitu kan sendiri Mbak. Nah, tips-tipsnya nih untuk kita kayak tadi udah udah jelasin sebenarnya sih satu-satu kan, kita harus siapin diri sendiri dulu, invest diri sendiri dulu dan segala macam. Tapi untuk wrap up itu semua kira-kira yang biar lebih nge-recap apa aja sih yang harus dibutuhkan untuk siap investasi, kalau dari versi Mbak Feli itu apa? Okay. Ada step-step khusus nggak sebenarnya? Oke, menurut gue step yang nggak panjang juga ya stepnya ya. Investasi yang paling baik tuh investasi yang paling kita ngerti. Penting. Ya, jadi make sure untuk ngerti dulu sebelum kita ngertinya nggak mesti sampai sepenuhnya juga ya, sampai 100%, karena kayak kripto kita nggak akan pernah ngerti sepenuhnya market kripto atau saham gitu, karena selalu berubah, nggak akan pernah selesai nih pembelajarannya. Jadi make sure at least kita ngerti dulu basicnya, ini gimana sih cara kerjanya, terus untungnya dari mana, resikonya apa, ngerti dulu, baru jangan lupa untuk masuk gitu, mulai dengan modal yang paling minim aja gitu, yang uang siap hilang. Wajib tuh investasi tuh harus dengan uang dingin, yang nganggur, yang siap hilang lah gitu. Jadi penuhin dulu otaknya, investasi dulu ke otaknya nih, ke leher ke atas ini, kemudian jangan lupa mulai dengan modal yang kecil aja sambil lo belajar along the way. Oke, sangat fruitful kalau kata orang gue, jadi kayak tukul ya. Fruitful pokoknya pertanyaan tema hari ini khususnya untuk investasi basa-basi atau urgensi, tadi lupa mention, tapi itu tadi temanya. Jadi buat teman-teman sebenarnya ini Kredikas kali ini tuh benar-benar mau ngasih tahu teman-teman secara awal dulu kenapa teman-teman harus berinvestasi, terus juga bagaimana cara mulai berinvestasi, dan variabel-variabel apa aja harus diperhatikan dalam investasi gitu. Nah, selanjutnya nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya dengan Mbak Feli untuk ngebahas seputar investasi masa kini gitu. Terima kasih. Dadah.